warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Alawati Sadia. Saya mahasiswi Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 7 di Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja KKN saya, yaitu yang saya temukan data pertama, banyak kasus buta huruf di desa terutama di kalangan orang dewasa. Kurangnya fasilitas belajar yang disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan bagi orang dewasa, rendahnya tingkat kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Masalah yang ada, tingkat buta huruf yang masih tinggi terutama di kalangan orang dewasa. Data yang kedua, anak-anak di desa mengalami masalah stunting dan banyak keluarga tidak tahu pentingnya asupan gizi. Penyebab dari data tersebut yaitu pola makan yang buruk, kurangnya pengetahuan tentang gizi, terbatasnya akses ke layanan kesehatan. Masalah yang ditimbulkan yaitu tingginya angka stunting pada anak-anak sekitar 25% dari anak balita. Data yang ketiga yaitu banyak warga yang bergantung pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan. Terbatasnya pengetahuan tentang teknologi pertanian modern, rendahnya hasil pertanian akibat pengelolaan sumber daya air. Dan masalah yang ditimbulkan yaitu mayoritas penduduk mengandalkan pertanian dengan pendapatan yang rendah, sekitar 60% di bawah garis kemiskinan. Data yang keempat yaitu banyak warga yang kesulitan mengakses air bersih. Penyebabnya sumber air yang tidak terkelola dengan baik dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sumber daya air. Masalah yang terjadi yaitu akses air bersih terbatas, banyak sumur yang kering, terutama pada musim kemarau. Data yang kelima, banyak warga yang terhambat untuk mendistribusikan hasil pertanian. Disebabkan oleh apa? Tidak adanya perawatan jalan yang memadai dan anggaran desa yang terbatas. Dan masalah yang ditimbulkan dari data tersebut yaitu infrastruktur jalan desa yang buruk, terutama di musim hujan, menghambat mobilitas dan distribusi hasil pertanian di desa tersebut. Tabel plan of action saya akan menjelaskan yaitu masalah pertama, peningkatan pendidikan. Sasaran saya orang dewasa dan anak-anak. Tujuan meningkatkan pendidikan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Strategi yang bisa saya lakukan yaitu bimbingan belajar dan program literasi untuk orang dewasa. Rencana peningkatan fasilitas pendidikan seperti buku, pelatihan, atau pembimbingan belajar untuk anak-anak. Sumber dana tersebut Dinas Pendidikan dan juga bisa dari iuran mahasiswa. Tempat saya lakukan di Balai Desa waktu Januari. Lanjut yang kedua yaitu masalah pentingnya asupan gizi dan sasarannya yaitu ibu dan anak balita. Tujuannya untuk meningkatkan pola makan sehat dan pentingnya asupan gizi. Strategi yang bisa kami lakukan yaitu penyuluhan tentang pola makan sehat dan gizi seimbang. Rencana kegiatannya program pemberian makanan tambahan atau bantuan gizi dan pembinaan ibu hamil dan ibu dan balita mengenai pentingnya asupan gizi. Kami bisa minta bantuan dengan Dinas Kesehatan dan tempat kami lakukan di Balai Desa. Yang ketiga yaitu ketahanan pangan. Sasarannya petani desa dan keluarga. Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Strateginya pelatihan dan pendampingan. Rencana kegiatannya yaitu pelatihan dan pendampingan penggunaan teknologi modern seperti alat pertanian yang lebih canggih atau cara bertani yang lebih efisien. Lanjut yang keempat yaitu kesulitan air bersih. Nah, masalah kesulitan air bersih ini kami akan memberikan sasaran kepada warga desa dan bertujuan untuk meningkatkan sumber air bersih dan pentingnya kelola sumber daya air. Tujuannya atau strateginya menggunakan penyuluhan dan pembangunan. Lalu rencananya penyuluhan tentang pentingnya konservasi air dan pengelolaan sumur dan pembangunan sistem pengolahan air sederhana. Lalu yang kelima ada infrastruktur jalan desa yang buruk. Masalah yang kelima tadi sasarannya yaitu warga desa dan pemerintah desa. Tujuannya untuk meningkatkan mobilitas dan distribusi hasil panen. Lalu ada strateginya yaitu penyuluhan dan perbaikan.